Apakah Alkitab kontra ilmu pengetahuan saat sains bertemu iman? Ayo kita baca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 19 ayat kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa keindahan dan keteraturan alam semesta ini, mulai dari langit yang cerah hingga cakrawala yang begitu luas, secara terus-menerus menunjukkan keagungan dan kehebatan Sang Pencipta. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit yang terbentang dengan awan-awan dan bintang-bintang merupakan saksi bisu akan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat, mengungkapkan keagungannya Tuhan melalui keindahan dan keteraturannya. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya, cakrawala itu melambangkan segala sesuatu yang ada di angkasa, juga terus-menerus menceritakan atau menunjukkan kepada dunia tentang karya cipta Allah yang luar biasa. Kesaksian yang terus-menerus. Nah, ayat ini juga menyeratkan bahwa kesaksian alam ini tidak pernah akan berhenti. Siang hari akan meneruskan berita itu pada hari berikutnya, dan malam hari akan menyampaikan pengetahuan itu kepada malam berikutnya, menunjukkan betapa hebat Allah yang begitu luar biasa, yang kasih-Nya tidak putus-putusnya. Nah, saudara yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa iman dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang bertolak belakang. Mereka berkata kalau percaya Alkitab, maka jangan percaya sains. Kalau bicara sains, jangan bicara Alkitab. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Apakah iman kepada Kristus harus menolak fakta ilmiah? Ataukah justru sains bisa memperdalam pemahaman kita akan karya Allah? Mari kita lihat. Alkitab bukanlah buku biologi, fisika, atau kimia. Alkitab tidak kontra sains, tapi melampaui. Alkitab adalah firman Allah yang mengajarkan tentang keselamatan, moral, dan tujuan hidup manusia. Namun Alkitab tidak pernah menentang fakta sains yang benar. Contoh, kita lihat. Yesaya 40:22 berkata, Dia yang bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah, saudara, Yesaya 40:22 berkata, Dia yang bersemayam di atas bulatan bumi. Jadi di zaman itu orang banyak percaya bahwa bumi itu datar. Tapi Alkitab dari awal sudah menyebutkan bumi berbentuk bulat. Ini menunjukkan firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Ayub 26 ayat 7 berkata, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Nah, saudara, jauh sebelum ada pengetahuan gravitasi, Alkitab sudah menyatakan bahwa bumi bergantung di angkasa tanpa tiang penyangga. Nah, contoh umum, kita lihat. Dulu banyak orang mengira penyakit datang dari roh jahat saja. Tapi kemudian ditemukan ada bakteri, ada virus. Lalu Alkitab tidak menyangkal itu. Bahkan hukum Taurat sudah mengajarkan karantina bagi orang kusta, seperti tertulis di Imamat 13. Yang ternyata sesuai dengan prinsip medis modern. Nah, sekarang kita lihat. Iman memberi dasar bagi ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan besar yang justru lahir dari orang-orang yang beriman. Mereka percaya bahwa alam semesta memiliki keteraturan karena ada Sang Pencipta. Nah, dalam Alkitab tertulis di Mazmur 111 ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Artinya, Tuhan dari awal justru mendorong manusia untuk menyelidiki ciptaannya. Nah, Isaac Newton, bapak fisika modern, adalah seorang Kristen yang taat. Ia berkata sains hanyalah cara untuk memikirkan pikiran Allah. Gregor Mendel, penemu genetika, adalah seorang biarawan. Mereka tidak melihat iman sebagai hambatan, tetapi sebagai landasan untuk mencari kebenaran alam. Sekarang kita lihat bagaimana ketika sains bertemu dengan iman. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan sains, tapi ada juga yang hanya bisa dimengerti lewat iman. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi sains bisa menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, tapi iman menjawab mengapa sesuatu itu ada. Sains bisa menjelaskan bagaimana bayi berkembang dalam kandungan, tapi sains tidak bisa menjelaskan mengapa ada kasih yang begitu besar antara ibu dan anak. Itu adalah misteri kasihnya Allah. Nah, sekarang kita lihat, ada ketegangan yang sering disalahpahami.
Mengapa sering muncul konflik antara iman dan sains? Yang pertama, sains yang arogan. Ada ilmuwan yang merasa sains bisa menjawab semua hal tanpa Tuhan. Yang kedua, iman yang salah kaprah. Ada orang Kristen yang menolak semua sains karena dianggap melawan Alkitab, padahal hanya salah menafsirkan. Yang benar adalah, kalau sains itu benar, tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan, karena Allah adalah sumber kebenaran. Kalau ada yang tampak bertentangan, bisa jadi karena keterbatasan ilmu atau tafsiran kita terhadap Alkitab. Nah, sekarang kita aplikasi bagi kehidupan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Yang pertama, hargai sains sebagai anugerah Tuhan. Pakai teknologi untuk kebaikan, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga pelayanan. Yang kedua, tetap berpegang pada iman. Jangan biarkan sains menggantikan Allah. Ingat, ilmu pengetahuan berubah, tapi firman Tuhan tetap kekal. Yang ketiga, gunakan hikmat. Jangan anti sains, tapi jangan juga memuja sains. Gunakan keduanya dengan seimbang. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai penutup, mari saya mau sampaikan bahwa Alkitab itu tidak pernah kontra dengan ilmu pengetahuan. Justru iman memberikan makna bagi pengetahuan. Ketika sains menjelaskan mekanisme ciptaan, iman mengajarkan siapa sang pencipta di baliknya. Mari kita hidup dengan iman yang kokoh, sambil menghargai ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk semakin kagum akan kebesaran Allah. Mazmur 19 ayat kedua berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.